Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Ramadan, NIM 1806211, Administrasi Pendidikan kelas 4B, akan membahas tentang teknik penggunaan data BPS untuk perencanaan pendidikan. BPS atau Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang sebelumnya merupakan Biro Pusat Statistik. BPS bertugas menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan, dan relevan bagi pengguna data. Data dan informasi statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. Perencanaan pendidikan menurut Profesor Dr. Yusuf Enoch adalah suatu proses yang mempersiapkan seperangkat alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan keadaan-keadaan atau kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial budaya, serta menyeluruh di suatu negara. Teknik BPS yang digunakan dalam perencanaan pendidikan menurut saya adalah SUSENAS, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Mengapa? Karena SUSENAS mengumpulkan data menyangkut di bidang pendidikan salah satunya. Proses pendidikan mempunyai tugas sebagai pusat, karena pendidikan mempunyai tugas menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan bangsa. Data yang dikumpulkan dalam SUSENAS di bidang pendidikan: 1. Data statistik, sarana dan prasarana sekolah. Data yang tercantum: 1. Data jumlah sekolah dan peserta didik. 2. Data kondisi dan kecukupan ruang kelas. 3. Data perpustakaan mendukung proses pembelajaran. 4. Data kualifikasi guru. Yang kedua, ada data statistik partisipasi sekolah. Efektivitas program pendidikan dalam menyerap potensi pendidikan. Data yang tercantum: 1. Pendidikan usia dini. 2. Pendidikan dasar. 3. Pendidikan menengah. Dan keempat, pendidikan tinggi. 3. Data statistik kegiatan sekolah. Siswa dapat melakukan kegiatan lainnya. Kegiatan tersebut dapat menunjang pendidikannya atau sebaliknya, melalaikan tanggung jawabnya sebagai siswa. Data yang tercantum: 1. Data akses teknologi komunikasi dan informasi siswa. 2. Data siswa dalam dunia kerja. 3. Data siswa pekerja atau status pekerja. 4. Data siswa dalam kegiatan mengurus rumah tangga. Dan terakhir ada 4. Data statistik hasil dan capaian proses pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi sumber daya manusia yang mampu berperan sebagai katalisator pembangunan. Data yang tercantum: 1. Data angka melek huruf. 2. Data hasil proses pendidikan. 3. Data angka putus sekolah. 4. Data tingkat pendidikan. 5. Data rata-rata lama sekolah. 6. Data tingkat kelulusan sekolah. Kumpulan data statistik di bidang pendidikan yang tercantum dalam SUSENAS Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun sebelumnya akan menjadi rujukan atau patokan dalam perencanaan pendidikan di tahun berikutnya atau di masa yang akan datang, yang berfungsi untuk memperbaiki dan membangun pendidikan yang lebih baik ke depannya. Saya Hendra Ramadan, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.